Kadang lagi berdiri juga disentuh, betis disentuh gitu. Disentuh? Kadang lagi berdiri juga disentuh, betis disentuh gitu. Disentuh. Di sini banyak ya, banyak apa? Kesini bilang, ya banyak penampakan, nggak takut. Itu di belakang mama ada yang berdiri katanya. Ini apa ini? Mau bangun takut. Kadang-kadang suka kebayang gini, ini guling nanti bisa itu lagi lontong kan gitu. Kesini ngebayang gitu. Si Ana pernah ngeliat, jadi ada yang berdiri sampai gini goyang-goyang gini nih. Nah gini, bener. Oke, halo selamat malam. Berjumpa lagi bersama gua di sini ada Alito satu-satunya. Wahai para sobat Samistik. Ya jadi sekarang saya di sini nggak sama Mas Bay ya. Karena sekarang tuh Mas Bay lagi bucin, jadi dia sibuk banget, padat banget gitu jadwalnya. Nah, jadi untuk momen khusus ini nih, saya lagi ditemenin sama Bude. Bude mau perkenalan dulu barangkali? Ya, saya namanya Christina Maria dari Cinunuk. Dari Cinunuk. Ya, jadi Bude Christine ini kebetulan tetangganya saya nih. Nah, kenapa malam ini beliau saya undang? Karena kemarin nggak sengaja kita ngobrol-ngobrol depan rumah ya Bude ya. Sedikit menyinggung karena mistis. Katanya Bude punya pengalaman yang cukup menarik nih untuk diceritakan ya. Tapi sebelum kesana nih Bude, kita tuh punya semboyan. Iya, apa? Jadi semboyan kita tuh makin bonyok, makin sakti. Makin banyak makin sakti. Iya gitu. Tapi bukan ini ya Bude, bukan maksudnya kita sok-sok sakti dukun-dukun, bukan gitu. Jadi kayak makin banyak makin saktinya tuh jadi kita kan ditempa sama problema kehidupan nih. Jadi kita ditempa kan makin bonyok tuh kita bonyok. Tapi kan semakin kita ditempa kita semakin matang. Mungkin bijaksana. Oh gitu. Ya jadi Bude, untuk intronya nih, aku pengen tahu kejadian apa aja sih yang pernah Bude alamin yang berkenaan dengan tanda kutip hal mistis di rumah. Di rumah. Pertama waktu masih sendiri nih, belum anak tinggal di sini, sering sih di atas sering bunyi-bunyi ya berisik gitu. Pagi kok kesini bunyiin yang ngaji gitu, semakin berisik. Terus kalau malam jam 12 ke atas, jam 11 ke atas lah, itu suka ada yang bunyi selek. Kan kesini bikin donat itu, jadi ada yang bunyi selek kayak buka hordeng, kayak gitu. Kalau nggak ada yang jalan bluk gitu kan, kalau di atas mah kan jelas dengar di bawah itu. Kadang lagi berdiri juga disentuh, betis disentuh gitu. Disentuh? Kadang lagi berdiri juga disentuh, betis disentuh gitu. Disentuh. Iya. Tapi itu kondisi Bude sadar? Sana Bude lagi bikin donat. Disentuh gitu? Iya. Terus dia bilang, ini ada apa ya, orang nggak ngeganggu gitu. Yeah. Langsung nyalain itulah HP, biar ada Yasin kayak gitu. Nyin itu gedubrak bunyi di atas. Dia beren kepanasan panas gitu. Ya. Nah, terus Ana di sini, Ana juga pernah lihat di kamar. Kesini juga pernah sih, disentuh juga lagi tidur. Kesini lagi tidur jam 9 pagi. Betis disentuh juga lagi tidur. Itu pasti Ana nganterin sekolah. Kata, ini nggak ada siapa-siapa, tapi kok disentuh. Bangunlah, kan udah kerasa disentuh yang ngebangunin, kayak bangunin gitu. Tapi bukan kucing gitu kan, bukan ya? Nggak ada. Kucing nggak pernah naik ke kasur. Oh iya. Di kasur. Terus kadang-kadang pas di kamar kan kesini kalau tidur pintu kebuka. Soalnya kan kesini lampunya redup di kamar, yang di tengah terang. Jadi kadang-kadang kelewat gitu kelihatan. Oh. Gitu. Tapi ngelihatnya tuh dari samping atau Nggak, dari kesini kita ngadapnya ke sana. lagi ngadep gini langsung gitu? Iya. Wah. Kelebar. Horor Kadang-kadang kesini di luar, duduk di luar situ, maksudnya yang di tempat lampu terang, ke kamar ada kelihatan gitu. Tapi nggak jelas gitu, jadi kayak gini. Nah, gitu-gitu goyang-goyang. Tuh kadang-kadang merinding gitu, gitu. Yang seringnya ya pas di dapur. Kadang-kadang ngetok jendela, sering banget ngetok jendela.
Makanya kalau malam Jumat kesin siang nggak pernah tidur, tidurnya jadi sesudah maghrib tidur, ntar isanya malam jam 1 bangun sekalian mau bikin donat baru isya. Oh gitu. Tapi ada kayak ciri khusus nggak sih Bude? Kayak misalkan dia ngetok tuh selalu berapa kali? 3 kali. Oh 3 kali, pasti 3 kali. Trok itu diem gitu lagi ngulang. Berangsur-angsur itu maksudnya sampai respon Agak jarak Bude sih, kayak agak gimana? jarak. Kan kesin udah tahu kan kalau pagar ada yang buka pagar, itu kan pasti ada yang masuk. Getok jendela berarti kan si Mas gitu Tamu datang. gitu atau jangan. Ini enggak dengar pagar kebuka. Pagar geser gitu nggak ada. Tapi kok ada yang ngetok jendela, kesin nggak berani buka, hordeng juga nggak berani. Takut nanti ngelihat. enggak gitu. Oh iya. Tapi kalau selama ini tuh Bude percaya tentang hal mistis nggak sih sebenarnya? Ya dibilangin enggak, ya kadang-kadang sering lihatnya gitu. Saya ngeliatnya kayak gitu ya. Makanya kesin nggak pernah gelap-gelapan di rumah. Gitu. Tapi berarti dulunya sempat nggak percaya gitu? Tadinya nggak percaya. Karena kan mungkin dulu mau masih banyak orang ya, Iya. nggak pernah ada penampakan Oh gitu jadi segala. nggak kerasa mungkin ya? Nggak kerasa, mungkin ini mah anak-anak apa gimana. Tapi udah waktu anak belum pindah, kesis sendiri iya. Seringnya gitu. Kadang-kadang aturan, ngapain sih takut, orang kita harus berani, kesin bilang gitu. Gitu, Iya. harus takut. Benar juga sih Bude. Tapi kalau untuk menanggapi tadi yang kata Bude nih, ya, kalau Kristo kan pernah baca-baca juga nih. Memang kalau makhluk-makhluk halus seperti ini, bangsa-bangsa jin, itu tuh mereka merasa terusik dengan hawa keberadaannya manusia. Jadi mungkin kalau ketika Bude sendiri kan, mungkin pergerakan Bude nggak ke seluruh rumah ya. Iya. Jadi ada aja ketika mereka bisa di sini, Iya, nggak ngerasain hawa keberadaan manusia. Tapi begitu banyak orang kan bisa di mana-mana Iya, nih. Itu mungkin mereka jadi nggak terasa gitu ya. Terus di kamar tuh biasanya kan anyep dingin dingin. Tapi kadang-kadang panas. Itu padahal nggak hawanya nggak panas. Padahal kita kan rumahnya di gunung. Di gunung gimana panas? Tapi kan Coy? di kamar kesini emang dingin. Iya. Oh, dingin banget. Makanya anak-anak kan sukanya di kamar. Ya itu kalau ada itu ya kerasa ini panas banget. Gitu. Gitu ya. Pada sholat selalu di kamar, nggak ini. Tapi kalau ada yang bilang disolatin kamarnya, emang sholat selalu di kamar. Nggak pernah nggak di kamar. Apakah pas kondisi panas dia lagi barbekyuan di kamarnya Bude? Nggak tahu, waduh kalau gitu mah. Mungkin juga. Lagi barbekyuan, lagi pas pesta gitu, malam tahun baru nggak Bude? Kebetulan waktu itu bukan? Enggak sih, si Ana yang nonton di rumah. Oh iya. Kesin mah enggak. Iya tapi Bude ya, sebenarnya ya dulu tuh sempat ada cerita. Cuman Kristo nganggapnya ini cuman biasa aja gitu. Karena apa ya? Mungkin cuman salah lihat atau kayak gimana. Jadi dulu kan Om Kristo sering datang nih. Yang rada botak tuh. Ya. Nah, itu si Om Bowo namanya. Dia tuh sempat datang ke sini. Terus pas masuk ke rumah, dia tuh buru-buru. Terus mukanya pucat. Diem di sofa di atas. Kan ditanya sama bapak ya. Ini juga Kristo diceritain sama bapak. Jadi katanya pengakuan si Om Bowo ini, Om Bowo tuh ngelihat ada sosok pakai baju tentara. Ya itu yang kata depan. si bapak bilang juga gitu. Si bapak. Bapak, iya Mas Rudi. Oh iya di- bapak. Di situ duduk. Iya katanya duduk di sini kan. Tuh, tadi saya ngelihat kesini abis maghrib arisan, pulang maghrib ngobrol lah di situ. Mas Rudi cerita. Tadi ngelihat. Ada di situ. Iya. Oh itu Pak D kan pensiunan tentara. Oh, padenya Pak Bude. D, mungkin Pak D nengok Christine kesini bilang gitu. Jadi ya mungkin merhatiin karena jauh sih di Bali kan, jadi nggak bisa di Bali. iya. Itu makan. Tapi memang dulu kedekatan Bude sama Pade? Ya deket banget sih. Oh deket banget ya. Deket. Bisa jadi sih ya. Dan nggak ada siapa-siapa lagi kan, hanya sama Bude itu Pak D aja. Yang lainnya nggak ada, dari bapak nggak ada, itu dari mama kan. Tapi pernah denger nggak sih Bude kalau misalkan dulu tuh, karena ini kasusnya kayak Bude lagi ngeliat kayak gini, dia ngelewat ke depan, itu Iya, kan ngeliat. jadi kayak ada penglihatan khusus nih Bude ya. Pernah ada nggak sih obrolan dari mungkin orang tuanya Bude dulu, kalau ada asal-usul keluarganya yang ternyata punya kemampuan lebih tentang hal-hal supranatural kayak gitu? Dulu bapak
Dulu bapak? almarhum bapak ya, suka gitu. Oh bapak. Jadi ada apa-apa tuh bisa tahu. Oh gitu. Tapi taunya tuh ini karena gift atau memang bapak belajar dulunya? Nah nggak tahu, bapak nggak pernah cerita. Oh nggak pernah cerita ya. Nah selain diliatin, berarti kalau untuk tentara ini tuh sering nih Bude. Bude tahu juga. Ngeliat sih enggak. Mas Rudi yang cerita. Oh cerita dari orang-orang aja ya? Dari orang. Terus di luar juga kan gini, kalau nyuci di luar ada jemuran. Terus si jemuran tuh ada yang dipakai mainan gitu. Sampai gerak? Iya. Ngegeser gitu? Wah. Nah, selain itu nih Bude, digangguinnya kan kayak gitu nih. Pernah nggak sih punya gangguannya yang cukup fatal gitu, kayak ada bekas cakaran atau kayak gimana? Oh enggak sih sampai gitu mah. Kadang-kadang panci aja yang berisik. Panci berisik? Tapi bukan tikus? Bukan. karena di sini kan kita kesini nyari ke dapur itu berhenti nggak ada. Ya maksudnya positive thinking dulu, logika dulu kan gitu. Ya. Nah terus benda-benda bergerak nih Bude. Yang kayak tadi. Kalau ngelihat nggak? Kan? Kalau itu aja aja. Terus kan di jendela itu ya, di jendela depan suka ada yang duduk di situ. Bude ngelihat? Yang ngelihat orang lain, tapi bilang ke Kersin bilang nggak apa-apa itu ngejaga Kersin bilang. Oh gitu. Di depan tuh sering ada aja. Orang-orang ya pada bilang ya. Oh berarti bukan Biarin suatu sih. kebetulan ya. Biarin Berarti si nggak Om Bowo apa-apa. waktu itu juga bukan salah lihat ya. Emang benar. Nah, Makanya Kersin nggak kaget karena emang ada. Jadi hanya Kersin gimana itu soalnya di sini kata itu yang nggak bisa mindahin karena di rumah itu tempatnya rumah ini teh gitu nggak bisa dipindahin katanya, tapi nggak tahu. Itu kata siapa? Dulu ada orang Cianjur yang ngasih tahu. Oh berarti Bude pernah ngedatengin orang pintar? Nggak kebetulan kenal sama itu, dia kan suka ke tiap apa ya namanya teh padepokan kayak gitu, kenal kesini, terus dia main kesini, dia ngeliat juga kok di sini banyak ya, banyak apa kesini bilang, ya banyak penampakan, nggak takut? Enggak, ngapain takut kesini bilang gitu. Terus sempat diituin bunga, sok itu kesini nyari yang ada bunga ke Bude Karsani segala yang nggak ada banyak, kesini bilang teh nggak apa-apa. Dia ituin pakai bunga, nggak usah takut katanya. Ya enggak, kesini bilang teh nggak takut. nggak takut, emang ada ini, tapi nggak bisa dipindahin katanya gitu. Nggak bisa, soalnya ini tempatnya di sini gitu. Oh gitu. Terus ini kan Bude ngerasain sendiri ya, karena memang Bude rumahnya di sini. Untuk orang-orang tertentu nih atau mungkin keluarga yang dari jauh nginep di rumah Bude, pernah nggak sih mereka mengalami gangguan yang sama atau mereka cerita? Selama di sini? Nggak ada sih yang bilang mah, hanya si Ana aja. Si Ana juga pernah ngeliat di kamar mama di belakang mama lagi tidur, di belakang mama ada yang berdiri. Oh, berarti gitu. Mbak Ana Ngeliat, ya bikin donat duduknya di tengah kan, yang lampu terang itu. Nah, Kersin tidur. Kalau Kersin nggak apa, si Ana kalau bikin dari sore sampai pagi kadang-kadang gitu. Nah, mama makanya lampu kamar jangan digelapin, nyala tapi nggak terlalu terang, nggak bisa tidur terlalu terang. Ya. Nyalain atuh mah cenah. Itu di belakang mama teh ada yang berdiri katanya. Ya udah biarin, yang penting mah nggak apa-apa, nggak ganggu. Ya anak kan takut cenah gitu. Ya, jadi untuk teman-teman nih di sini ya, untuk mungkin bingung anak siapa? Jadi Ana tuh anaknya Bude, tinggal serumah gitu. Berarti Mbak Ana juga sering ngelihat hal kayak gitu. Terus kalau Mbak Ana pengakuannya sering digangguin kayak gimana nggak Bu? Diganggu mah enggak, hanya dia seringnya ngelihat gitu aja. Ngeliat aja. Kalau pas, mama tadi ada yang lewat, mama gitu paling. Ya udah biarinnya lewat, yang penting ganggu. Iya, Ana jadi bingung katanya mau ngerjain teh. Mama jangan tidur, jangan terlalu nyenyak, jangan gitu. Iya. Terus kalau cucu-cucunya Bude gimana? Dia paling gini, yang anterin ke dapur gitu. Oh gitu. Tapi pernah nggak kayak sampai nangis atau kayak Enggak, gimana gitu? enggak pernah, enggak. Orang anaknya si Mas aja udah gede kan itu. Yang mau pipis, sana, hayu temenin, cina. Aduh, itu kan udah jauh, atau rumah segede gitu. Jadi nggak perlu nonton dunia lain kayak gitu, nggak usah ya, Bude di rumah aja. Langsung aja, feel-nya horor gitu. Nah berarti kan kalau sekarang kondisinya Bude udah cukup sering merasakan hal seperti itu ya.
Nah dulu nih Bude, waktu pertama kali banget mungkin Bude ngeliat atau Bude ngerasain, yang dirasain Bude gimana nih? Kaget nggak atau kayak gimana? Iya gitu? tadinya sih emang dibilang kaget sih enggak, hanya kok merinding aja gitu. Ini apa ini? Mau bangun takut, tapi kenapa gitu? Tapi kan dipikir-pikir aturan udah maghrib kan makanya suka kunci pintu terus tidur kesin. Dipikir-pikir lagi ngapain sih kok takut sama yang kayak gitu? Beraniin aja gitu. Soalnya kan kesini juga harus usaha. Jadi gitu weh. Cuman di situ ya Bude, Kristus sempat baca sedikit nih ini dari hadis Nabi. Jadi memang kenapa dari sore setelah sudah masuk maghrib itu kan aturannya kita harus kunci pintu, dirapetin semuanya, kita harus ada di dalam. Terus masuk rumah juga harus assalamualaikum meskipun nggak ada orang di rumah. Iya selalu itu. Ya, itu kan memang untuk supaya jin-jin luar tuh nggak bisa masuk rumah. Terus ada juga penelitian kayak kalau udah sore itu frekuensi sore dengan frekuensi makhluk halus tuh mereka sama. Jadi kenapa itu yang nyebabin ketika dari maghrib sampai ke subuh sampai matahari mau terbit nih bisa dibilang mereka lebih terasa kayak gitu. Dengan nah ini nih ada yang nanya nih Bude nih, dengan banyaknya pengalaman yang kayak gitu pernah nggak sih mencoba untuk ngusir si hantu-hantunya gitu? Enggak pernah sih, ya paling ya doa aja. Yang tadi ya ayat-ayat kayak gitu gitu aja. Soalnya kan yang orang Cianjur bilang nggak bisa dipindahin gitu. Nggak bisa dipindahin ya? Nggak tahu benar nggak tahu enggak, kayaknya juga ngerti kayaknya dia bilang ini nggak bisa dipindahin katanya, soalnya dia ini tempatnya di sini gitu. Tapi kalau untuk ayat-ayat yang Bude pakai nih untuk di setel di YouTube-nya biasanya pakai apa nih? Ayat kursi kayak gitu, yang baca Quran kayak gitulah, gitu ya? Yasin kayak gitu aja. Nah di sini kan kalau menurut pengakuannya Bude tadi ada yang ini mah pade, ini mah yang ngegangguin kayak gitu. Bude bisa ngebedain nggak sih? Kayak misalkan, ini mah yang baik, ini mah yang buruk gitu. Bude ada feeling kayak gimana nggak sih kalau yang? Nggak ada sih feeling sih, hanya soalnya kalau pakai baju tentara, soalnya Pak D kan waktu dulu kalau ketemu teh pasti pakai pakaian tentara gitu. Wah ini mau Pak D, makanya kesini langsung bilang, langsung gitu ya? Itu mau Pak D mas, kesini bilang gitu. Ya. Nah terus Bude, waktu balik lagi ke yang tadi ya Bude, pertama kali merasakan hal seperti itu nih, Kristus pengen tahu nih Bude, kalau mungkin Bude kita sering dengar juga kalau dari para pemuka agama kan, kalau dengar yang kayak gitu tuh berdoa, bacain ayat kursi atau kayak gimana gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya ketika kita shock, kaget kan, boro-boro mau doa gitu Bude. Nah Bude melakukannya kayak gimana nih? Respon Bude gimana? Kalau pas gitu, astagfirullahaladzim, gitu aja udah. Gitu aja udah langsung flat gitu? Udah, pokoknya udah langsung sekelebat, langsung gitu aja. Mana sempet kita itu udah. Tapi udah lama-lama udah biasa, biarin aja. Yang penting mah kesini lagi ngerjain kerjaan, nggak ganggu aja gitu. Makanya pagi pasti ada HP dibunyiin, pasti itu. Tapi responnya masih bagus ya Bude ya, astagfirullah gitu kan. Kan ada sebagian orang yang malah kata-kata kasar gitu, binatang gitu langsung kelari gitu. Enggak sih. Sedari masih sendiri sampai sekarang gitu makanya nggak tahu lah, biarin aja lah, yang penting mah nggak ganggu begitu. Nah terus dilihat dari kalau Kristus ngelihat depan rumahnya Bude kan banyak banget nih tanaman-tanaman. Terus kan konon katanya beberapa tanaman juga bisa mengusir hal seperti itu nih Bude. Untuk tanaman-tanaman yang Bude tanam nih sebenarnya punya maksud nggak sih Bude? Yang hanjuang itu, yang bisa menjaga itu. Terus ada daun kelor. Apa ya daun kelor? Bukan daun kelor itu. Apa sih yang berdiri itu yang ada di kata haji siapa ya yang bisa mencegah jin? Aduh, kurang tahu. Hampir kayak bentuknya kayak itu. Dia ada di atas, kesini taruh di atas. Oh, ada di atas. Kalau hanjuang kesini taruh di bawah, di sini 1, sana 2. Tapi itu karena Bude tahu itu atau dikasih tahu orang? Dulu kan Bapak suka ini diingetin, kata Bapak harus punya hanjuang. Harus punya. Emang kalau karena Kristus kurang tahu ya Bude, kalau hanjuang ini fungsinya buat apa sih? Untuk pencegahan nggak diganggu katanya gitu. Oh gitu. Udah kan tadinya kan nggak punya, ngambil lagi punya orang.
Ngambil. Habis nyari susah. Oh, iya. Jadi mungkin tetangga di sini yang pernah kok ini daun saya kepotek. Nah, Enggak, kebetulan kan yang di tempat Mas itu teh siapa yang pindah itu yang sekarang tentara itu waktu itu kan kosong. Oh, iya, Terus iya, pindah dari situ minta sama Bunda Kersennya juga ngambilin, ya udah tanam iya, iya. gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tetangga kita makan baik-baik. Nggak omongin. Yang penting mah untuk mencegah aja. Nah itu tuh apa sih? Itu Apa? tah Pohon bidara. bidara. Oh iya. Bidara iya, kan untuk bidara mencegah. ya. Mencegah ya ini. Ya, jin itu mencegah jin katanya. Oh gitu. kayak gini bentuknya. Ya? Mm-mm. Nah kalau yang kayak gini kan kaum milenial biasanya generasi Kristen ini udah nggak tahu nih beda yang kayak gini nih. Asal usul kayak gini kan udah jarang Kesin terwariskan. kan, Gitu. Kesin juga kan suka ngeliat kalau ceramah-ceramah Ustadz gitu. Kesin dengerin, terus itu bisa, terus makan itunya juga bisa. Untuk obat. Makan daunnya, 3 biji apa 5 biji ya lupa Kesin pokoknya dimakan. Oh jadi itu. ada hitungannya Untuk gitu. kita nggak diganggu, gitu. Iya iya. Itu sih. Ya itu hanya sama juang itu aja yang Kesin tahu. Nah terus selama ini nih Bude, pernah nggak sih sampai mimpi atau urep-urep gitu? Dulu waktu masih ada bapaknya si Ana, ya suka. Oh suka? Terus gimana tuh? Ya bapaknya si Rasanya Ana gimana? yang ngomong, ya ngapa kayak yang ditindih gitu, nggak bisa gerak gitu toh. Kan dulu mah bapaknya si Ana yang suka iniin, waktu masih dulu itu mah. Kesininya mah enggak. Suka Selepas diapain itu. tuh? Jadi nggak bisa gerak aja kayak yang ketindihan beban berat, nggak bisa gerak-gerak gitu. Baca doa tapi nggak Bude? Kondisi gitu? Dulu ya masih itu Iya, kan. iya. Tapi dicoba untuk dibacakan nggak? Gitu. Tapi Ya, ini mah Kristen penasaran aja Bude. dulu masih Katolik gitu maksudnya. Ya, jadi teman-teman di sini Bude tuh mualaf, sama kayak saya juga mualaf. Tapi Bude lebih senior. Kalau dari semenjak video ini dibikin nih, yang ini ketika nanti tayang itu hitungannya saya masih beberapa bulan gitu. Kalau Bude udah lebih senior. Iya gitu ya. Terus waktu ketindihan ya Bude, kelihatan nggak sosok yang didihnya? Enggak ya? Enggak. Jadi cuman rasanya padat aja. Berat aja nggak bisa. Mau gerak juga nggak bisa, mau ngomong juga nggak bisa gitu. Nah terus konon katanya Bude ya, kalau kayak gitu tuh ya memang jin ini bisa sampai bergerak ke aliran darah gitu. Iya itu kenapa makanya. mereka sampai kayak gitu? Nggak tahu. Pada Kesin kalau mau tidur ya doa sebelum sampai merem juga Kesin pasti sambil doa aja gitu. Kalau nggak ini yang bunyi nemenin gitu aja. Soalnya ya bukan apa-apa. Kesin juga sering lihat horor di FB. Ya, tapi jadi nggak takut sih. Dari situ nggak takut jadinya. Udah ada yang real nih. Iya. Ini mah udahlah nggak aneh gitu. Kadang-kadang suka kebayang gini. Ini guling nanti bisi itu lagi lontong kan gitu. Kesin ngebayang gitu. Nah, kalau setelah kejadian-kejadian seperti itu nih Bude, pernah nggak sampai demam atau sakit gitu? Enggak sih, kalau sampai sakit kayak gitu mah enggak. Iya, soalnya kan ada juga yang langsung psikisnya kena, dia khawatir, kepikiran, ketakutan berlebih sampai bikin dia sakit karena selalu mikir-mikirin hal yang seperti itu gitu. Soalnya kadang-kadang gini, kalau kita tuh harusnya ceria gitu. Jadi yang gitu nggak berani, nggak ganggu. Nah, tapi maaf nih ya Bude ya. Setelah rentetan kejadian itu nih, pernah nggak sih di pemikirannya Bude atau mungkin Mbak Ana, mah jual aja nih rumahnya, takut nih serem atau kayak gimana gitu, pernah nggak sih? Kalau masalah serem enggak, hanya dulu pernah pengen jual itu karena waktu yang sama mantan itu kan tadinya mau tinggal di Tasik, udah jual aja, kita pindah di sana. Ya untungnya enggak. Jadi untungnya enggak. Berarti kalau untuk masalah yang kayak gitu mah enggak lah ya, nggak pernah punya pemikiran sama sekali kayak gitu. Nah, terus ada lagi nggak Bude? Kira-kira apa nih? Kadang-kadang serupa, kadang-kadang gini ya. Kesin lagi duduk di kamar nonton, kan TV nempel di sini. Kesin duduknya di sini. Hadap ke sana kan, ada yang lewat, kok kayak si AA. Gitu teh. Nah, si AA mau kemana? Orang si AA ada. Nah itu tadi yang lewat.
Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Oh, jadi menyerupai dia. Iya. Itu barusan saya keluar mau kemana gitu. Si Ana di atas. Si Ana pernah juga lihat ada yang duduk di atas, dikiranya si A. Nggak Oh, tahu gitu. nggak ada, si A di bawah. Nah gitu. Terus kalau A-nya pernah lihat ya? Enggak, dia mah. Oh enggak, cuek aja gitu, lempeng gitu. Nggak tahu kalau dia nggak cerita, nggak tahu. Tapi nggak pernah cerita sih. Soalnya kan dia kadang-kadang malam pulang 1:30. Nah, Kisin udah mau bangun itu teh, baru pulang. Tapi nggak pernah sih, nggak pernah ini. Soalnya kan kalau buka pagar kerjek gitu kan, kedengar Kisin posisi kan di situ. Iya, kamar Bude kan di depan ya. Jadi jelas banget. Ada yang jalan aja suka kedengar Kisin. Iya, iya. Nah, terus ini Bude ada pertanyaan lagi nih. Pernah nggak lampunya kedap-kedip terus ada penampakan kayak di film-film horor? Enggak sih. Lampu kedap-kedip mau mati aja itu mah. Tapi kalau Jadi ini pertanyaannya terlalu imajinatif kayaknya. kalau kedap-kedip emang mati lampunya, tapi enggak sih. Oh, nggak pernah ya? Kayaknya kadang-kadang Biasa aja ya? suka kebayang kayak ada yang duduk di kamar itu, kayak ada yang duduk. Tapi emang nggak kelihatan, tapi kok kayak ada yang duduk kan. Kesin duduk kan di dingklik gitu ya, di kamar dikasih dingklik. Itu kok kayak yang duduk tapi nggak jelas gitu. Gimana gitu. Udah nggak balik ke sini aja, Kesin punggungin aja gitu. Tapi enggak sih, lampu kedap-kedip ya kadang-kadang diusahakan gitu. Enggak apa-apa itu. Mati sendiri. Terus cara apa lagi yang pernah Bude lakuin gitu untuk ngebuat suasana di rumah lebih nyaman? Karena kayak gini ya Bude, mungkin contohnya kalau Krista pernah ngobrol sama orang nih, ada yang bilang sampai coba taburin garam, kalau enggak kita ngepel tapi airnya dikasih garam kayak gitu. Pernah nggak sih yang kayak gitu-gitu? Enggak Bude? sih, enggak, hanya dulu. Dulu ya, tapi bukan untuk itu sih, untuk mencegah katanya kalau orang tua dulu, orang tua. Jadi Kesin sih nggak diikutin, hanya dulu orang tua bilang kalau mau ngepel siram dulu air beras di luar 3 kali gitu, 3 kali baru ngepel katanya gitu, terus ngepel pakai air beras. Tapi Kesin selama di sini belum pernah ngejalanin itu. Hanya dulu, mungkin ya karena bapak dulu sering lihat gitu di sana waktu di Dago. Terus pernah nggak kayak nyoba untuk berinteraksi gitu? Kayak, hey kamu ngapain sih ganggu terus, jangan. Nggak berani gitu mah tuh. Orang sekolah hebatnya takut gitu. Kaget ya. Iya, nanti mau. Emang kalau di pemikiran Bude, yang ditakutkan gangguan terparahnya tuh kayak gimana sih gitu? Punya imajinatif bakal diganggu sampai seperti apa gitu nggak sih? Ya takutnya kita dibawa sama dianya, dibawa pergi gitu ya lah. Ditarik. Terus pikirannya ke situ. Langsung pindah dimensi gitu maksudnya. Nah gitu, takut gitu aja. Takut. Iya parah juga sih kalau sampai kayak gitu ya. Makanya. Apakah jangan-jangan barang-barang saya yang di rumah suka hilang tuh pindah dimensi, Bude? Bisa juga. Tapi kebanyakan teledor sih itu. Lupa itu malah. Naruhnya kemana gitu kan. Nah, terus untuk jenis-jenis hantunya nih, Bude. Pernah spesifik nggak sih? Kayak mungkin genderuwo atau kuntilanak atau pocong kayak gitu? Nggak tahu nih, kalau yang di kamar Kesin kadang-kadang ya itu karena lampunya redup kan. Jadi kayak si Ana pernah ngeliat, jadi ada yang berdiri sampai gini, goyang-goyang gini nih. Nah, gini. Bener. Ini kameramen sampai merinding katanya. Emang bener. Oh, jadi goyang-goyang gitu. Tapi cuma Makanya si Ana ngeliatin Mama mah disuruh bangun tuh, itu di belakang Mama ada yang berdiri, itu di belakang Mama ada yang gini-gini toh gitu. Kesin juga pernah sih ngeliat, hanya Kesin nggak banyak ngomong, takutnya anak-anak takut. Kalau dari Bude sendiri nih, sebenarnya Bude tahu nggak sih kayak jenis-jenis jin-jinnya itu? Kayak mungkin kuntilanak tuh bentuknya kayak gini, genderuwo tuh kayak gini, kayak gitu. Tahu nggak sih Bude? Hanya Kesin kan suka lihat di FB itu. Jadi ya kayak kuntilanak, kayak genderuwo gitu. Ya lihatnya di FB itu. Makanya nggak tahu ini yang di kamar juga, yang gini-gini itu, yang goyang-goyang itu, takutnya itu genderuwo. Soalnya kan tinggi gede. Tinggi gede ya. Ciri-ciri khususnya ya, khasnya dia seperti itu ya. Takutnya itu. Ya. Nah terus nih Bude, kita kan sebelum kita akhirin ya Bude, Krista pengen tahu nih,
kira-kira Bude punya harapan khusus nggak sih, terutama untuk makhluk-makhluk yang sering gangguin Bude di rumah gitu? Harapan sih ada, maunya ya hilang aja dari sini. Hilang aja gitu ya? Pengen bersih gitu. Padahal kan kita doa tetap, tapi kok nggak pergi-pergi gitu ya? Oke. Ya jadi secara tidak langsung nih ya guys, untuk kalian yang menonton ini tuh tantangan terbuka nih dari Bude. Barangkali siapa teman-teman di sini yang mampu untuk menetralisir kondisi di rumah, boleh datang ya Bude. Boleh. Nanti dikasih donat. Nah, jadi Bude suka bikin donat, mantap pokoknya mah. Ini enak banget donatnya, bisa dicoba. Atau nanti pengen ditulis Bude, kita promosiin di YouTube ya. Donatnya Bude gitu nah. Biar pada pesen gitu, order untuk yang wilayah Bandung nih ya, terutama bisa COD, bisa langsung dikirim lewat Grab, Gojek kayak gitu bisa Bude ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk teman-teman di sini yang nonton tantangan terbukanya, barangkali mau nyicipin donatnya ya. Terus jangan lupa juga untuk teman-teman di sini yang punya pengalaman sama mungkin kayak Bude atau bahkan lebih parah dari Bude gitu ya. Bisa teman-teman ceritain sedikit di kolom komentar, atau barangkali teman-teman di sini juga pingin collab sama kita gitu. Pingin cerita bareng di sini. Nah, teman-teman bisa kirim kita email, bisa nge-DM kita. Nanti kita sediain waktunya, kita atur-atur, kita samain jadwalnya yang enaknya kapan gitu Bude. Nah, sebelum penutupan nih, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah, jadi Bude, sebelum kita tutup nih, ini yang terakhir nih, slogan nih Bude. Oke? Cukup sekian teman-teman. Salam dari kami. Makin bonyok, makin sakti. Oke, mantap. See you on the next video.